sebagian. Belum tentu sebagian. Karena memang suasana sangat. Tapi faktanya tiap tahun yang jadi persoalan ya itu aja. Kan aneh gitu loh. Kan sampai ke apa? Mas Karat gimana ya? Mas Karat ya. Mas Karat bisa dijelaskan pendapat Anda terkait PPDB saat ini seperti apa sih Mas? Kalau pendapat gini, untuk PPDB kalau saya di provinsi ya, karena terus terang domain saya sekarang masih di provinsi Mas. Kalau melihat kondisi sekarang, saya rasa sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi ini kayaknya lebih parah. Lebih parah ya Mas ya? Menurut saya seperti itu. Dari mana Mas parahnya itu? Gini, kalau melihat dari sistem yang dipakai dalam artian memakai jalur-jalur afirmasi hingga zonasi ya, itu kalau waktu itu masih pandemi ya memakai online itu sih oke. Tapi untuk saat ini kan sudah dinyatakan bukan pandemi lagi ya. Seharusnya itu kan bisa disiasati dengan langsung offline. Itu bisa mungkin bisa di apa ya, kalau dibahasakan itu kalau secara offline itu kan lebih mudah pendataannya. Kalau di online ini kan yang tahu kan ya hanya itu aja Mas, gitu loh ya. Itu yang sering terjadi persoalan. Kenapa saya bilang parah, karena yang mengetahui ya hanya beberapa sistemnya ya tim IT mereka itu. Jadi tidak semua orang tua tahu ya Mas ya? Ya pastinya enggak akan tahu Pak. Ini saya ambil analogi ya, sekedar analogi yang saya tahu. Kemarin itu ini terus terang menimpa dari pihak kami sendiri. Ketika kita itu mendaftarkan melalui jalur zonasi, melalui online, saat pengumuman itu saya cek itu hanya beberapa Mas yang diterima itu loh. Nah terus kalau untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana, kan yang muncul kan hanya nama-nama yang diterima gitu loh. Ya kami ya merasa terus gimana untuk mengetahui yang lain kan kita nggak tahu gitu loh. Itu yang menurut saya. Artinya transparansinya kurang jelas ya Mas ya? Itu menurut saya seperti itu. Lah kalau memang gini, kalau ini dibuka dan ditelusuri, saya yakin semuanya akan terlihat gitu. Pasti akan ketahuan siapa yang bermain curang di situ. Dan mohon maaf ini saya sampaikan ya, ini pengalaman kemarin ketika anak kami juga kita daftarkan ke sekolah swasta ya. Itu saat kami nggak jadi mengambil di sekolah swasta itu, ternyata Pak ada beberapa nama yang juga bisa mengambil dana pengambilan pendaftaran. Itu ternyata dia bilang kalau itu bisa masuk ke SMK negeri. Lah artinya gini, lah kalau sistemnya sudah ditutup, tapi ini kok masih bisa masuk gitu loh. Logika dari mana itu? Bahasanya mungkin susulan ya Mas ya? Waduh, kalau bahasa susulan itu mungkin rekan-rekan media itu yang bisa berasumsi seperti itu. Tapi logikanya kan gitu Pak. Sistem online sudah ditutup ya. PPDB-nya sudah ditutup. Bahkan kalau setahu saya untuk mendaftarkan ke negeri ini kan berebut Pak. Jam sekian harus kalau bisa. Soalnya kepingin masuk di bangku negeri ya. Tapi faktanya ketika sudah ditutup ada yang bisa masuk gitu loh. Ini kan dia lucu gitu loh. Kayak gitu. Naik bis gitu ya, ada bangku kosong gitu Mas. Waduh, ya gini. Kalau itu ya bisa diasumsikan seperti itu juga. Terus terang ya, ada beberapa kawan yang juga sebelumnya itu juga dia itu anaknya juga belum bisa masuk. Tapi faktanya, ya mohon maaf ini, setahu saya dia lobby Pak. Akhirnya bisa masuk Pak. Nah ini loh,
bagaimana bisa menyelesaikan. Berarti lek gak koncone berarti gak iso mlebu, Pak. Lalu menurut Mas Garat sendiri, sistem apa yang tepat kira-kira ke depan Mas supaya tidak rancu seperti ini? Ya kalau menurut saya, Pak, sistem ini kan sekarang kita ini kan dalam fase normal ya. Untuk bukan pandemi lagi, tapi sudah menuju endemi ya. Artinya itu kan kita kan bisa melakukan secara offline. Nah, di situ kan nanti kan ya itu tadi data yang masuk yang menjadi pendaftar itu kan nantinya kan diketahui, Pak. Siapa yang menghandle. Nah, kan satu titik di situ masyarakat bisa mengetahui. Jadi dipaparkan di sekolah kayak zaman dulu lagi gitu Pak ya? Bisa jadi seperti itu, tapi karena ini kan seiring perkembangan zaman kan semakin berkembang ya. Bisa nanti kan online itu setelah ada pendataan. Semisal ya itu tadi kalau sudah secara offline itu mendaftar beberapa ratus hingga berapa ribu, yang menghandle tim mana kan gitu. Lah nanti ada namanya semacam apa ya? Kalau masyarakat minta informasi ke situ, ini loh datanya, kan jelas, Pak. Jadi itu bisa melibatkan elemen lain ya, seperti LSM atau apa, pengontrol pendidikan atau apa gitu Pak ya? Ya sangat bisa, bahkan media juga harus dilibatkan, bukan cuma LSM atau ya semuanya yang punya kepentingan di dunia pendidikan, karena pendidikan ini kan nomor satu, Pak. Bayangkan kalau anak kita itu tidak punya pendidikan, gak usah mulu-mulu, Pak. Kalau dia tidak dididik mulai kecil hanya sekedar nama. Kalau dia tidak dididik jeneng, dia bakal nggak bisa tahu, Pak. Jenengmu sopo? Ya dia nggak tahu, Pak, karena nggak dididik. Itu analogi paling gampang itu. Lalu pesan Mas Garat untuk atau himbauan Mas Garat untuk pemerintah apa Mas? Monggo bisa disampaikan. Kalau menurut saya gini, untuk himbauan sebenarnya saya ini kan sudah semakin rumit ya. Bahkan kelasnya ombudsman kemarin itu ya, sudah menyampaikan banyak temuan dan lain-lain, tapi dia hanya sifatnya melaporkan, bukan sebagai eksekutor, Pak. Ini kan ya jadi rancu juga, karena apa? Lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi eksekutor itu malah jadi operator, Pak. Nah, ini bagaimana bisa balance gitu loh. Kalau ada operator harus ada mediator Pak ya? Nah, ya itu itu media itu yang bisa mengetahui. Artinya gini, Pak, kalau semacam himbauan, percuma, Pak, kalau kita hanya mengejar himbauan. Seharusnya ya harus dilibatkan semua, duduk bersama. Ini tim kontrol harus, kalau ada yang bersuara, ya kita dudukkan bersama. Kita cari solusi bareng-bareng, kan gitu. Bukan hanya seolah-olah kami bisa, kami sangat ini dan itu. Nah itu kan, ya persoalan ini kan bukan hanya satu atau dua, Pak. Tapi keseluruhan, ya itu tadi, semua harus dilibatkan, stakeholder yang ya termasuk LSM, media, bahkan lembaga-lembaga yang bernaungan di pendidikan, ya semua harus dilibatkan untuk mencari solusi gitu loh. Karena mohon maaf tambahan, memang dalam hal zonasi ini kan ada peraturan kementeriannya ya toh, yang kemarin sudah disampaikan itu. Lah artinya kalau bahasa zonasi, Pak, ini sudah jelas, semuanya itu sudah mengetahui. Bahkan kalau kita berbicara di luar konteks Surabaya ya, di daerah-daerah kan banyak, Pak. Ada yang rumahnya di gunung ya toh. Di gunung mana bisa dia mencapai di negeri ya toh. Nah itu lah, kalau memang belum bisa untuk dilakukan program ini, ya bagaimana solusinya yang terbaik gitu loh. Bukan memaksakan saya harus ini, harus ngikuti ini, ya nggak bisa gitu. Ya kalau kayak gitu terus ya rancu terus, Pak. Itu menurut saya. Baik Mas Garat, terima kasih waktunya sudah memberikan statement di acara kami TWS. Sampai jumpa lagi Mas Garat. Siap. Salam sukses. Amin.